Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang apa itu moral, etika, dan hukum. Dan saya sendiri moderator, nama saya Agil Katamka, dan pemateri pertama yaitu Al-Fatailah, dan pemateri kedua itu Farhan Ibnu Akbar, dan yang ketiga Andi Fitri Ramadhani. Langsung saja untuk singkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Adi Fatailah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral dalam komputer. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral yaitu institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak dahulu kala, sebagaimana pernyataan orang bijak berikut. Perlakukan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Selalu ucapkan terima kasih. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. Melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan perilaku sosial kita. Contoh kasus pelanggaran moral etika dalam dunia maya dan teknologi informasi. Pada tahun 1983, pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer 414 merupakan kode area lokal mereka yang berbasis di Milwaukee AS. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut melakukan pembobolan 60 buah komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Alasannya, seiring perkembangan internet yang benar-benar pesat dan diiringi perkembangan security dan underground, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Di antaranya adalah wannabe hacker atau ingin menjadi seorang hacker, mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan pujian. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi arti materi pertama yaitu moral. Dan materi kedua akan dibawakan oleh Farhan Ibnu Akbar. Farhan, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian etika dalam komputer. Secara umum, etika adalah sengumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk pada ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika bisa bervariasi dari suatu komunitas dengan yang lain. Secara umum, kata etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, bahasa Arab yakni akhlak, yang berarti watak, perilaku, adat, kebiasaan dalam bertingkah laku. Nah, kita langsung saja masuk ke implikasi etika komputer. Etika komputer terdiri dari 2 aktivitas implikasi utama, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program-program etika tersebut adalah CEO, Chief Information Officer. Etika komputer adalah analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Dalam isu-isu pokok, etika komputer ada beberapa isu yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, yaitu e-commerce, yaitu otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya. Yang kedua itu cyber ethics, yaitu implikasi dari internet interconnection networking, memungkinkan pengguna IT memperluas, tak terpetakan, dan tak teridentifikasi. Yang ketiga itu tanggung jawab profesi,
yaitu sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dan yang terakhir, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual haki, yaitu masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Kita masuk ke hak atas komputer. Nah, berikut ini hak sosial dan komputer menurut Deborah Johnson. Yang pertama yaitu hak atas akses komputer, kedua hak atas keahlian komputer, ketiga hak atas spesialis komputer, dan yang keempat hak atas pengambilan keputusan komputer. Nah, 4 hal yang menyangkut dalam etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu menghargai hasil karya orang lain. Maksudnya yaitu kita dilarang untuk mengambil hasil atau meng-copy-paste hasil karya orang lain karena hal tersebut dapat melanggar hak cipta. Namun ada perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Yang pertama yakni penggunaan hasil karya orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang kedua itu pengambilan ciptaan orang lain untuk kepentingan pembelaan dalam pengadilan. Yang ketiga, menggunakan hasil karya orang lain untuk kepentingan orang cacat dan tidak komersial. Dan yang terakhir, backup program komputer untuk kepentingan pengamanan data dan tidak komersial. Yang kedua itu hak cipta perangkat lunak. Hak cipta perangkat adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Richard Mason, masalah etika diklasifikasi menjadi 4 hal, yakni privasi, yaitu hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Layanan informasi harus diberikan secara tepat dan akurat sehingga tidak merugikan pengguna informasi. Dan terakhir, properti. Perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh haki, hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga itu hak atas kekayaan intelektual, haki. Haki, intellectual property right, adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan dan kecerdasan manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, copyright, merek dagang, paten, desain produk industri, indikasi geografi, desain tata letak sirkuit terpadu, layout desain. Dan terakhir, perlindungan informasi yang dirahasiakan. Haki telah dinaungi oleh Badan PBB, yaitu WIPO, World Intellectual Property Organization, telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Haki Sedunia. Yang keempat, Undang-Undang Hak Cipta. Peraturan Hak Cipta Indonesia sebelum UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 52. Yang kedua, UU Nomor 7 Tahun 1987B tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982. Yang ketiga, UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagai 1987. Nah, adapun sanksi pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru terdiri 15 bab dan 78 pasal. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diancam oleh pasal 72 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 72. Yang pertama, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat.
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, adapun fungsi hak cipta. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, mungkin itu materi tentang etika dalam komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi tentang etika. Dan selanjutnya materi ketiga yaitu hukum. Saya persilakan untuk Andi Fitri Ramadhani. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu untuk memaparkan materi saya. Baiklah, langsung saja pada kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian hukum dalam komputer. Hukum adalah hal yang mudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis dan terstruktur. Hukum law atau cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Kemudian pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekelompok data elektronik yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan lain sebagainya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Kemudian pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Keberadaan Undang-Undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun, dengan segala fungsi dan tujuan diundang-undangkannya ini, masih terdapat banyak persoalan-persoalan yang isinya sejak Undang-Undang ITE itu disahkan. Kasus-kasus pidana penghinaan melibatkan pengguna internet di Indonesia mulai naik secara signifikan. Persoalannya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan terhadap para tersangka atau terdakwa. Kemudian ada contoh kasus Undang-Undang ITE. Berdasarkan contoh kasus yang belum lama ini dikutip dari laman berita, seorang musisi Indonesia, Ahmad Dhani, terjerat pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisikan kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo. Atas pernyataan kelompok yang mengatasnamakan Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok ini merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan
dan pencemaran nama baik adalah menuduh bukan berarti perbuatan penghinaan. Baiklah, itu saja materi tentang pengertian hukum dalam komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.